Pembahasan contoh soal berkaitan dengan statistika. Ini kita bahas secara acak ya. Ini modus. Modus menurut data berkelompok. Contohnya, data yang diberikan dalam tabel frekuensi sebagai berikut. Nah, ini tabelnya, ada tabel nilai dan F ini frekuensi ya. Nah, kalau ada nilainya 51 sampai 60, 61 sampai 70 ini namanya kelompok, berkelompok. Frekuensi itu banyak yang data. Misalnya di antara nilai 1 sampai 60 itu ada 5 orang. 61 sampai 70 ada 7 orang, ya. Begitu seterusnya. Nah, pertanyaannya, berapa nilai modus dari tabel di atas? Ya, untuk rumus modus data kelompok itu modus notasinya MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali I. Yang dimana MO itu modus, TB batas bawah kelas modus, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Namanya selisih itu berarti dikurangkan. Kemudian D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi berikutnya. I ini panjang kelas interval. Nah, untuk pengertian modus itu ya, data yang paling banyak sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar itu modus. Kita cari ya satu-satu untuk kelas modus. Yaitu ya, kalau kita lihat dari tabel yang paling banyak mempunyai frekuensi adalah 9. 9 ya. Di kelas 71 sampai 80. Nah, kemudian TB-nya. TB itu batas bawah kelas modus. Kita ambil yang sisi kiri. Ini kan ada dua nih. Yang 51 sampai 60. Nah, yang kita ambil yang sisi kirinya. Yaitu 71. Di kelas modusnya ya. Nah, kita ambil nilai 71-nya. Bukan 80 ya. Kalau 80 ini namanya batas atas. Ya, kalau yang sisi kanan ini namanya batas atas, kalau sisi kiri ini batas bawah. 71 ini dikurangkan dengan 0,5 ya. Untuk TB itu ya batas bawah dikurang 0,5. Kalau misalnya batas atas ya, tepi atas itu batas bawah, batas atas ditambah 0,5. Nah, ini dia yang membedakannya. Nah, tepi bawah TB itu 1 dikurang 0,5 itu sama dengan 70,5. Kemudian untuk D1 katanya selisih frekuensi kelas, selisih. Nah, ini masih kita fokusnya ke kelas modusnya. Frekuensinya di 9 ya. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 9 dikurang 7 di kelas sebelumnya. 2. Untuk yang D2 dikurangkan dengan kelas frekuensi berikutnya. Berarti 6. 9 kurang 6, 3. I. Panjang kelas interval. Nah, untuk panjang kelas interval ini dari sini. 51 sampai 60 itu ya, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Nah, ini kan ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 dia panjang kelas intervalnya. Udah kita cari yang diketahuinya ya. Udah kita masukkan ke rumus. Kita masuk langsung ke rumusnya. Kita masukkan nilainya. TB tadi nilainya 70,5 ditambah D1-nya 2 per D1-nya 2 ditambah D2-nya 3 kali 10. Ya, kemudian 7
70,5 turunkan. Ini 2 per 2 tambah 35 dikali 10. 70,5 tambah. Ya. 2 kali 10, 20 per 5. Nah, kalau misalnya, ini kan masih bisa dilanjut. Ya. 20 per 5 ini bisa kita sederhanakan. Kalau misalnya belum, ya. Kalau misalnya tidak bisa, udah sampai di sini aja. Ya. Nah, kalau dia bisa dilanjutkan, nah, misalnya ini kan bisa disederhanakan. 20 bagi 5 itu 4. Maka sini 70,5 tambah 4 sama dengan 74,5. Ini masih bisa disederhanakan. Kalau misalnya pecahannya tidak bisa disederhanakan, sampai sini aja. Selanjutnya, bagian frekuensi. Jika diagram batang di bawah ini memperlihatkan frekuensi kumulatif hasil tes matematika kelas 12, maka banyak siswa yang memperoleh nilai 9 adalah, nah ini ditanya presentasi dari nilai 9 itu berapa persen. Ya. Kita lihat, kita rekap dari kebentuk. Nah, untuk yang bawah ini namanya nilai siswa. Ya, yang samping tegak ini frekuensi kumulatif. Oke, kita bentuk tabel. Tabelnya pertama nilai siswa. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini dia. Ya. Frekuensi kumulatifnya bisa lihat samping. Nah, untuk melihatnya, lihat nilai siswa 2 itu di garis 1 ya. Kemudian nilai 3 itu di garis 1, 2, 3. Kemudian nilai 4 di garis 6. Ini dia. Kemudian nilai 5 itu ada di garis 10. Nilai 6 di garis 15. Nilai 7 di bawah 20 berarti 19. Nilai 8 ini 22 ya. Nilai 9 di bawah 25 24, kemudian nilai 10 di bawah di pas garis 25. Nah, kemudian tambahannya kita cari nilai frekuensinya. Ya. Frekuensinya dengan cara untuk yang pertama ini baris pertama tetap 1. Kemudian frekuensi yang untuk nilai 3 itu untuk yang dikumulatifnya ya, 3 dikurang frekuensi sebelumnya. 3 dikurang 1, 2. Kemudian 6 dikurang 3. 3, 10 dikurang 6, 4, 15 kurang 10, 5, 19 kurang 5, 4, 22 kurang 19, 3, 24 dikurang 22 adalah 2, 25 dikurang 24 adalah 1. Jadi, untuk presentasi pada nilai 9 adalah rumusnya itu frekuensi per frekuensi kumulatif dikali 100%. Ya, frekuensinya di nilai 9 berapa tadi? Frekuensi nilai 9 adalah 2. 2 per 25. Tadi totalnya ada 25 ya. Untuk frekuensi kumulatif kali 100%. 2 kali 100, 200 bagi 25, 8%. Min, rataan, data tunggal. Diketahui nilai ulangan matematika siswa seperti tabel berikut. Nah, sini ada nilainya ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan untuk frekuensinya, itu nilai 5 ada 1 orang, 6 ada 2 orang, 7 ada 2 orang, dan seterusnya ya. Berapakah nilai minnya dari nilai ulangan matematika di atas? Kalau untuk rumusnya, itu X bar sama dengan jumlah seluruh datum per banyaknya datum. Ya. Di sini 5 kali 1 tambah 6 kali 2, 7 kali 2 ditambah 8 kali 10 tambah 9 kali 15 tambah 10 kali 5 per 35. 35 itu dari sini. Jumlah frekuensinya, banyaknya orangnya, ya. 1 tambah 2 tambah 2 10 tambah 15 tambah 5 itu 35, ya. Atau ya, bisa juga kamu buat gini. 5 ini ada 1. Tambah 6 ini ada 2. 6 tambah 6. Kemudian 7
ada 2 tambah 7, 8 ada 10. Nah, ini kan ribet ini nulisnya lagi ya. 8-nya sampai 10 kali. Nah, makanya Ibu kalikan aja. Oke. Kita kalikan dan tambahkan ya. Ini nggak usah diperhatikan, ini kan double nih ya. Jadi dari hasil perkalian dan penjumlahan itu 296/35. Kita bagi jadi 8,45. Itulah nilai rataannya. Kemudian median data tunggal. Untuk median ini artinya adalah nilai tengah dari suatu data terurut. Median membagi suatu data terurut menjadi 2 bagian yang sama. Dari soal di samping. Nah, soal yang ini. Median untuk nilai ulangan matematika adalah untuk median ya, itu notasinya ME ya. Lambangnya ME. Nah, untuk median itu dibagi 2. Yang untuk ganjil dan genap ya, datanya yang ganjil dan genap. Untuk ganjil itu ada ME sama dengan X. N tambah 1/2. X ini data ke N tambah 1/2. Kemudian yang untuk genap, itu rumusnya 1/2 ya, kali data ke N/2 tambah data ke N tambah 1/2. Nah, kalau kita lihat dari soal di samping, ini lihat frekuensinya ya. Frekuensinya ini jumlahnya ada, datanya ada 35. Banyaknya datanya itu ada 35 ya. Nah, kalau 35 itu berarti ganjil. Kita pakai rumus yang ini. X, buka kurung, 35. N-nya ini 35, kita ganti 35 tambah 1/2. Hasilnya 36/2. Kalau kita sederhanakan 18. Maka ini di medianya itu data yang ke-18. Data yang ke-18 itu yang mana? Lihat, ini 1, kedua, ini 3 ya. 2, ini tadi 1 kedua ini 3. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 ditambah 10, 15. 15 tambah 15, 30. 30 tambah 5, 35. Tadi katanya data ke-18. 18 berarti di sini ya. 15 sampai ke 30 ini 18 ya. Ada data di antara 15 sampai 30 ini ada data ke 18. Berarti yang data ke 18 ini nilainya adalah, kalau berhenti di data ini 10, ini masih ke data ke 15. Berarti dia di sini 9 ya. Berarti nilainya, jadi data median terletak di data ke-18 yaitu nilai 9. Modus dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut adalah. Nah, ini ada contoh tabelnya, panjang kain yang berkaitan panjang kain ya, itu dinyatakan dalam bentuk sentimeter. 20 sampai 29 itu ingat ya, kalau di antara 20 sampai 29 itu adalah data kelompok ya. Nah, frekuensinya itu ada 6. Berarti panjang kain di antara 20 sampai 29 itu ada 6. Oke, begitu yang lainnya. Mas, ingat yang tadi ya. Pertama, kita tentukan kelas modusnya. Modus itu yang paling banyak dia sering muncul atau punya frekuensi yang paling besar. Yaitu ini, di kelas 40 sampai 49 itu dia punya frekuensi 19.
TB ya, tepi bawah. Berarti tepi bawahnya itu 40 ya. Tepi bawahnya 40 kita kurangkan dengan 0,5, berarti 39,5. Selanjutnya D1. Frekuensinya di kelas modus ini nih, frekuensinya D1 19 dikurang kelas sebelumnya 13 sama dengan 6. D2 19 berarti tuh D2 ini frekuensi di kelas modusnya dikurangkan dengan kelas berikutnya, 19 kurang 15 4. I yang terakhir, I itu panjang interval. Ya, 20 sampai 29 itu panjangnya ada 10 ya. MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali I. MO, TB-nya tadi 39,5 tambah D1-nya 6 per D1 6 tambah D2 4 kali 10. Ya. 39,5 tambah 6 per 6 tambah 4 10, 6 per 10 kali 10. Ya, 39,5 tambah 6 kali 10, 60 per 10. Ini kita sederhanakan, 60 per 10 itu 6. Ya, berarti 39,5 tambah 6 adalah 45,5. Contoh selanjutnya, dalam suatu kelas terdapat siswa sebanyak 25 orang. Nilai rata-rata matematikanya 7. Jika siswa yang paling rendah nilainya tidak diikutsertakan, maka nilai rata-ratanya 7,2. Maka nilai yang terendah tersebut adalah, nah, pertama, untuk nilai rata-rata dari 25 orang adalah 7. Maka nilainya 25 dikali 7. Ya. Nilai rata-ratanya 25 kali 7, 175. Kemudian nilai rata-rata yang tidak diikutsertakan, ya, tanpa nilai rendah, misalnya itu 24 lah, ya. Berarti nilai rata-rata 24 itu nilai rata-ratanya 7,2. 24 dikali 7,2 itu 172,8. Nah, untuk sehingga nilai rendahnya ini, ya, dari nilai rata-rata totalnya tadi 175, ini dikurang 172,8 sama dengan 22.